Nanti aku hubungin lagi ya. Bye. Habis nelpon siapa kamu? Biasa nih phone klien. Jangan bohong kamu ya, Mas ya. Mana mungkin sih klien ngebahas pernikahan, Mas? Ya memang itu klien kok. Dia suka-suka dia lah mau bahas apa. Masa aku larang dia soal bahas pernikahan? Cukup ya, Mas. Jangan bohongin aku. Aku ini bukan anak kecil, Mas. Pasti kamu selingkuh kan? Siapa perempuan itu, Mas? Kamu kemarin udah ngusir mama ya? Sekarang nuduh aku selingkuh. Mau kamu apa sih? Aku cuma minta kejujuran kamu, Mas. Siapa perempuan itu? Baik bicara kamu. Mas Bayu, kok kamu kesini? Tadi kamu bilang kamu di apartemen. Iya memang tadi aku dari apartemen. Cuma sekarang aku kesini karena kangen sama kamu. Tapi muka kamu kok kayak habis dimarahin sama satu kantor. Kamu kenapa sih, Mas? Aduh biasalah urusan kantor. Aku ada masalah sama anak buah aku. Orangnya nyebelin banget. Pokoknya bikin nguras emosi lah. Cewek apa cowok? Cewek. Janda tua gitu. Mulutnya cerewet banget. Pokoknya kalau dia ngomong, pokoknya benernya dia sendiri deh. Tapi kalau didiemin, malah makin jadi. Ya udah, kamu yang sabar ya. Kalau gitu kita masuk aja ya. Bapak, ibu kamu? Mereka semua udah tidur. Yuk. Yuk. Ntar dulu sayang. Halo? Mas kamu di mana, Mas? Mas, aku minta maaf, Mas. Kalau kita ada masalah, kita selesaikan baik-baik ya, Mas. Kamu jangan kayak gini, Mas. Ya itu kan salah kamu. Kamu urus aja sendiri. Loh, Mas. Mas, tadi siapa yang telepon? Ya yang tadi aku ceritain. Akhirnya sih dia mau minta maaf ke aku. Terus kenapa nggak kamu maafin aja? Dia tuh kalau dimaafin, ya kayak gitu lagi. Udah ya, gak usah kita bahas ya. Iya udah, kalau gitu kita masak sekarang ya. Yuk. Akhirnya saya tahu, Mbak. Mereka ternyata sering ketemuan, Mbak, di belakang saya. Saya tuh nggak punya firasat, Mbak, sama mereka. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Kirana. Mbak. Rena? Sorry, Ren. Ada apa, Ren? Aku mau ngasih undangan pernikahan aku. Ya ampun, makasih ya undangannya ya. Tapi Mbak wajib datang ya ke pernikahan aku. Iya, aku janji aku pasti dateng. Mbak, kok Mbak aku perhatiin dari tadi, Mbak kayak kelihatan sedih gitu. Ada masalah lagi ya sama mama mertua Mbak? Enggak kok, Ren. Aku nggak ada masalah apa-apa. Kenapa sih Mbak? Mbak nggak mau cerita sama aku? Padahal Mbak kan nganggap aku kayak adik Mbak sendiri. Kenapa sih Mbak? Cerita dong. Aku emang salah, Ren. Aku emang salah. Wajar aja suami aku dan mertua aku marah sama aku, kecewa sama aku karena sampai sekarang aku nggak bisa ngasih turunan. Mbak jangan ngomong kayak gitu. Udah 3 tahun, Ren. Udah 3 tahun aku menikah dengan Mas Bayu.
Tapi sampai sekarang aku gak bisa kasih anak buat dia, Ren. Tapi siapa sih yang gak mau punya anak, Ren? Aku juga pengen banget, Ren. Tapi aku gak bisa. Mbak, aku emang belum menikah. Tapi aku ngerti dan aku tahu rasa sakit yang Mbak alami. Tapi aku minta tolong sama Mbak. Mbak harus tetap kuat, ya. Ya, Mbak. Makasih, Ren. Jadi selama ini tuh Rena nggak pernah tahu Mbak rumahnya Mas Bayu di mana. Saya juga baru tahu Mbak belakangan ini. Ternyata selama setahun Mas Bayu nyewain apartemen buat mereka. Diam-diam mereka buat tempat untuk tinggal bersama Mbak. Dan selama itu Mbak benar-benar nggak tahu kalau mereka selingkuh. Saya benar-benar gak kepikiran kalau Mas Bayu itu selingkuh sama Rena. Saya justru curiganya Mas Bayu itu selingkuh sama perempuan lain. Kapan Mbak akhirnya tahu kalau ternyata suami Mbak itu selingkuhnya sama Rena? Saat mereka mau menikah, Mbak. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau keluar kota, mau ngurus cabang yang di luar. Mas, ini ada undangan dari teman aku, undangan pernikahan. Kita harus datang, Mas. Kamu aja yang datang, aku nggak bisa. Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku kan butuh ditemenin sama kamu. Kamu pikir, kamu peduli sama aku pas aku butuh kamu? Kamu tuh selalu sibuk, nggak pernah peduli sama aku. Itu nggak bener, Mas. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Sudahlah, nggak usah dibahas. Ya udah, aku bantuin bawa kopernya. Nggak usah. Mas, tunggu dulu, Mas. Aku minta maaf, aku memang salah sama kamu, tapi kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Mas, Aku mau pergi ya. Mas Bayu. Mas Bayu, tunggu dulu, Mas. Mas, jangan pergi, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Mas, tunggu dulu, Mas. Stop. Mas, jangan pergi, Mas. Mas. Mas, jangan pergi, Mas. Selamat. Halo Mbak Kirana. Halo, Ren. Mbak, Ren, Mbak Kirana kenapa? sebentar lagi gaun pengantin kamu selesai ya, Ren. Akhirnya gaun pengantin aku udah jadi. Mbak, Mbak Kirana baik-baik aja kan, Mbak? Aku baik-baik aja, Ren. Makasih ya. Mbak,
kenapa nggak langsung ngomong sama Rena waktu lagi teleponan? Saya udah mau ngomong, Mbak. Tapi nggak tahu, saya nggak ngerti. Kata-kata itu kayak nggak bisa keluar, Mbak, dari mulut saya. Kayak ketahan gitu, Mbak. Saya nggak paham. Terus Mbak, gaun pengantin yang Mbak jahit dan belum selesai itu kelanjutannya gimana Mbak? Nah, jadi ini nih Mbak Rena, model-modelnya kamu bisa pilih. Gaun akan kamu pakai sekali seumur hidup. Jadi harus kamu pilih yang tepat, yang paling cocok, yang paling kamu suka. Mbak mau nggak jadi kakak aku? Kirana, Mama malu banget Kirana. Mama itu tadi acara arisan, semua teman Mama bawa cucunya. Cuma Mama doang yang gak bawa cucu. Iya dong sayang. Kamu minta apa aja, pasti aku kasih. Mas, kamu lagi teleponan sama siapa? Teleponan sama temen? Gak mungkin sama temen ramah banget kayak gini, Mas. Mesra banget kayak gini. Satu, dua, tiga. Oke, jadi gaya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang ganti gaun pengantin ya untuk sesi selanjutnya. Emang gaun pengantinnya udah ada? Mbak desainernya sih katanya mau langsung anterin ke sini mas. Tapi nah, ini mbaknya udah datang. Mbak, maaf ya mbak ya. Aku jadi ngerepotin mbak harus sampai langsung datang ke sini. Gak apa-apa. Semoga pernikahan kalian bahagia ya. Makasih mbak. Oh iya, mas kenalin, ini Mbak Kirana, desainer yang merancang gaun pengantin aku. Dan Mbak Kirana, kenalin, ini Mas Bayu, calon suami aku. Mbak Kirana tuh baik banget mas, dia udah aku anggap sebagai kakakku sendiri.